Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Salam dari kami. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita mau tinggikan Tuhan bersama-sama dan kita mau katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat. Sesungguhnya penolong kita adalah yang dari Tuhan. Tuhanlah yang menopang kita, dan jangan takut. Dia adalah penjaga Israel, penjaga umat-umatnya. Yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Takkan pernah terlambat Kau menjaga kami, tidak takut. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita mau sembah Tuhan lebih lagi dan katakan kepada Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan kami dari Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik bagi kami di dalam hidupku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik bagi kami. Jalanmu Tuhan, jalanmu luar biasa, rancanganmu baik bagi kami. Yesus, kami tidak takut. Kau menyertai kami, Kau bersama kami Tuhan, Kau menuntun kami Yesus. Haleluya. Jangan takut, sebab Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus selalu menolong. Mazmur 31. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allahku. Amin.
Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Terima kasih Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Boleh kita katakan segala pujian, segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan mahkota Tuhan. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Boleh sekali lagi katakan segala pujian. Biar mulut kami penuh dengan pujian, dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh agung Yesus. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita persembahkan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur ini hormat kami, ini syukur kami Tuhan. Terimalah, terimalah Tuhan. Kudus nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, syukur bagi-Mu. Engkau mulia, Engkau kudus Tuhan. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan yang akhir, yang dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, Kau yang awal Tuhan, Engkau yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat syukur bagi Tuhan. Kemuliaan di tempat yang selamanya Engkau Raja Tuhan, di atas segala raja. Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami persembahkan Tuhan yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam kemenangan, dan salam sukacita. Hari ini dalam Mesbah Mujizat episode khusus
hadir bersama kita Profesor Insinyur Jarot. Nubuatan. Belum profesor, doktor. Seorang hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya sepuluhan tahun untuk banyak membahas tentang keluarga. Dan memang membangun tangga rumah jauh lebih mudah daripada membangun rumah tangga. Tetapi kita harus tahu bahwa segala sesuatu dimulai dari dalam rumah. Dan ingat bahwa di Alkitab ternyata saudaraku diawali dengan kisah pernikahan antara Adam dan Hawa. Bahkan Alkitab juga diakhiri dengan peristiwa pernikahan anak domba Tuhan Yesus dengan kita sebagai gerejanya. Bahkan mujizat pertama yang Yesus lakukan pada pelayanannya adalah menolong pernikahan pesta perkawinan di kota Kana yang akhirnya bisa mengalami mujizat di mana air yang tawar berubah jadi anggur yang manis. Selamat pagi nih Pak Jarot. Pagi. Saya ada di Jakarta di rumah Pak Jarot. Ya, ini luar biasa. Nah, Pak Jarot, kita lagi mau bahas ini tentang layang-layang putus. Lagi heboh layangan putus. Layangan putus ya. Iya, layangan putus ada. Jadi itu ada Sinetronnya yang lagi viral, karena viralnya itu gini Pak, itu kisah diangkat dari kisah nyata. Dan akhirnya publik tahu bahwa ini kisahnya si ini. Publik makin pengen tahu sehingga akhirnya menjadi heboh gitu ya. Kalau sinetron kan udah biasa gitu ya. Tapi menurut saya salah satu penyebab viralnya itu karena diangkat dari kisah nyata dan akhirnya orang tahu ini kisah siapa. Nah itu menjadi menarik, orang lalu wah jadi orang tambah kepo pingin tahu ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Nah di kisah itu pernikahan itu diibaratkan seperti layangan ya. Iya, ilustrasi pernikahan diibaratkan seperti layangan ya, ketika cerai atau putus relasi maka layangannya putus. Nah kalau bicara layangan putus nih, saya bicara gini, saya kan dulu orang miskin ya, jadi suka nonton layangan karena nggak punya layangan. Nah sebagai penonton itu kapan senangnya? Kalau ada yang putus. Kita kejar. Saya juga dulu naik ke genteng. Karena kalau sudah putus sudah milik publik nih gitu. Nah dalam ilustrasi seperti itu maka juga ini kayak pernikahan Pak. Pernikahan itu kadang-kadang ada orang yang malah justru menunggu orang lain putus. Baik putus secara resmi bercerai atau melihat ada suami istri putus relasi. Karena ada yang mengejar nih, ada yang ketika suami istri hubungannya nggak bagus atau putus gitu ya. Ada orang lain yang senang melihat, kejar nih, apalagi kalau putus beneran dia cerai, milik publik gitu kan. Jadi emang ya sebagai sebuah ilustrasi boleh juga menarik gitu. Terutama juga setan ya, mau merusak rumah tangga, memakai pelakor-pelakor ya. Nah, sekarang dari kisah itu apa yang paling berkesan buat Pak Jarot untuk membangun relasi di mana tadi diilustrasikan bahwa pernikahan itu seperti layangan? Ya sebenarnya kalau dari sinetron atau kisah itu ya nggak berkesan ya, dalam arti ya jangan ya sampai orang begitu kayak istilahnya sampai kayak terbius oleh sinetron itu. Nah tentu ada orang yang bisa mengambil hikmah ya, kalau begitu harus jaga relasi supaya nggak putus gitu. Tapi ada juga kan orang itu selalu sisi pro dan kontra atau melihat dari sisi pelakornya yang dapat ide nih gitu kan. Wah boleh juga nih cari. Nah tapi dari sisi yang hikmat yang baik gitu ya. Kalau misalnya layangan putus itu kenapa sih kalau kita kembali kepada layangan ya, main layang-layang. Kenapa putus? Ya sering kan memang sengaja diadu. Layangan satu sama layangan yang lain. Ya, maka dalam pernikahan jangan kita mengadu-ngadu, membanding-bandingkan pasangan kita gitu kan. Karena kalau dibanding-bandingkan jadi konflik, gesekan, putus dah gitu. Membandingkan itu termasuk begini, misalnya kayak sih dalam sinetron itu kan Aris akhirnya ketemu sama Lydia ya, ini nama dalam sinetron bukan nama orang aslinya, kita nggak boleh nyebut ya. Nah Aris sudah punya istri Kinan. Nah ini kan pasti dimulai yang namanya putusnya hubungan suami istri itu kan suami atau dalam sinetron ini si Aris mulai membandingkan antara istri Kinan dengan si Lydia gitu kan, mulai membanding-bandingkan gitu. Waduh, misalnya bos di kantor nih gitu ya, aduh sekretarisku ini orangnya kok baik banget, disuruh apa-apa nurut ya, mulai bandingkan kan sama istri nggak nurut. Sementara di rumah singa mengaum ya. Suruh bikin minuman kopi, apa susahnya bikin sendiri gitu ya. Ya tolong ambil piring, itu loh di situ tinggal ngambil sendiri gitu kan. Jadi mulai membandingkan.
mengadu istilahnya ya, kayak layangan diadu gitu kan. Atau kasus yang lain saya nggak sebut nama juga gitu ya, ada orang tokoh Kristen dikagumi publik gitu. Kawin nikah sama ajudannya, akhirnya putus sama istrinya. Wah. Nah kenapa? Mungkin kan membandingkan ya. Ya. Ajudannya kalau di perusahaan, sekretarisnya kok nurut. Ya nurutlah, dibayar, digaji ya kan. Begitu dinikahi, nggak nurut lagi. Aslinya muncul. Nah berarti tapi gini, orang itu bisa membandingkan, tapi membandingkannya istilahnya bukan apple to apple. Membandingkan ketaatan istri dengan ketaatan pegawai, ya pegawai pasti lebih taat dong. Iya. Atau membandingkan antara nurutnya, baiknya orang yang sedang berpacaran dengan selingkuhannya dengan istri gitu. Sampai dengan orang waktu pacaran dulu kan kayaknya kita lagi pengen memiliki kan. Jadi kalau membanding-bandingkan itu dalam istilah saya menggunakan terminologi layangan gitu ya. Ya seperti mengadu layangan kita dengan layangan yang lain. Ya pasti putus. Maka jangan mengadu-ngadu, membanding-bandingkan pasangan kita dengan yang lain. Nah, betul sekali. Jadi kita harus belajar mensyukuri kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Nobody perfect. Nggak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Jika kita mengharapkan kesempurnaan, kita akan penuh dengan kekecewaan, apalagi banding-bandingin orang, ya kan? Kalau sudah bandingin Pak Jarod dengan saya, wah Pak Jarod ganteng, saya lebih ganteng. Ya, percayalah bahwa kita punya ukuran sepatu beda-beda. Percayalah kita juga seperti pertandingan ada race-nya, ada line-nya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak perlu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Nanti akibatnya itu tadi diadu terus ya, lama-lama terjadi gesekan dan akhirnya bisa meruncing dan putus. Iya. Wah. Misalnya belum konflik aja, dimulai dengan diri sendiri, mulai membandingkan. Waduh, si itu sama istriku, coba saya dulu nggak buru-buru menikah sama dia gitu kan. Nah ini mulai ada kecewa mulai muncul, kecewa dengan pasangan dan mulai mengagungkan si selingkuhannya ini atau pelakornya, mau sekretarisnya, mau temannya, mau teman pelayanannya, atau kita keluar dari konteks sinetron ya dalam dunia nyata gitu ya. Nah mulai membandingkan ini menjadi celah. Begitu nanti misalnya tadinya dengan si selingkuhan ini atau pelakor ini juga tadinya mungkin awalnya nggak ada niat apa-apa gitu ya, hanya karena kebersamaan, tapi lama-lama jadi cocok. Nah itulah sebenarnya menjadi celah. Nah ketika ada celah ini sebenarnya harusnya istri ini atau siapapun ya yang pasangannya selingkuh itu kan, selingkuh itu nggak mungkin tiba-tiba ya. Kecuali betul-betul orang jahat gitu ya, berarti kenal pertama kali gue mau sikat nih. Ini emang bandit. Tapi kalau dalam arti kasus-kasus yang kenyataan terjadi itu orang tidak ada ketemu orang in purpose mau dia ngajak main dia, kecuali dia memang orang jahat gitu ya. Yang terjadi ya lewat pergaulan, makin akrab, makin deket. Nah karena itu butuh proses, harusnya istri atau suami itu peka ketika pasangannya ada perubahan. Ya kan? Orang selingkuh kan nggak tiba-tiba Pak. Iya. Layangan putus aja sebelum putus kan ya. Ada angin kenceng ya. Iya, tadi adu ada angin kenceng gitu. Jadi kan tiba-tiba lagi banyak ya putus. Tidak ada yang tiba-tiba. Jadi mesti harusnya kita bisa mensiasati ketika melihat perubahan perilaku pasangan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus ya, diberikan kepekaan, karunia membedakan roh. Jadi kita harus belajar memahami ketika pasangan kita tadinya ceria tiba-tiba murung, tadinya hangat tiba-tiba dingin, ya kan? Tadinya bisa curhat lama-lama tertutup. Pasti ada yang tidak beres berarti ya. Betul. Nah, jadi harus cepat dideteksi. Dalam kasus sinetron yang dibahas Layangan Putus ini, ketika istrinya mulai mendeteksi, dia mulai menyelidiki gitu ya. Wah, nomor HP suaminya sering kontak sama siapa, terus ternyata pakai nama samaran gitu ya. Dia selidiki terus sampai akhirnya iya benar gitu. Tapi menurut saya kalau ibu-ibu sih jangan nyelidikin ya. Begitu ya boleh sih nyelidikin, tapi begitu mulai ada kecurigaan, menurut saya lebih penting adalah sebenarnya menyiasati. Waduh, ternyata suami saya mulai ada hubungan sama orang lain. Kalau begitu saya bangun hubungan yang lebih baik lagi dengan suami. Oh, ternyata suami saya mulai tertarik sama orang lain. Siapa sih orang lain itu? Oh, orangnya banyak senyum. Oke, aku juga banyak senyum gitu. Jadi istilahnya setelah menyelidiki dalam rangka mau merebut kembali. Gitu. Istilahnya Amsal berkata bahwa orang kalau sudah kenyang
ya, walaupun ditawari madu yang manis dimuntahkan, ya kan. Kalau pasangan kita sudah puas dalam pernikahannya, baik kebutuhan soal jiwanya, rasa dihargai, karena kita tahu ya bahwa pria itu gengsinya tinggi, pria membutuhkan pengakuan, ya, sementara wanita butuh kasih sayang, ya, perhatian. Pria juga membutuhkan seks, sementara wanita membutuhkan uang belanja. Kemesraan, mungkin lebih ke arah kemesraan, ya, seks dengan kemesraan, itu kan, penghargaan, tapi ini kasih sayang, jadi memang kebutuhannya berbeda. Ya. Jadi sahabat Mezbah Mujizat, kita belajar hari ini bahwa kita harus berhenti membandingkan pasangan kita dengan orang lain, sehingga tidak ada kekecewaan. Dan apalagi setiap saudara, kalau saudara sendiri terus dibandingin, kita waktu masih kecil misalnya kan, orang tua kita bilang, kamu tuh loh kok nggak sepinter kakakmu, kamu tuh loh kok nggak secantik adikmu, gondoknya di sini ya. Nah, kalau kita sendiri tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain, maka berhentilah membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Saya masih ingat Pak Jarod, ada seorang suami itu sama saya jadi jengkel. Padahal saya sama dia baik awalnya. Tapi kemudian saya tanya, dia akhirnya berkata, iya, habis istri saya selalu berkata, kenapa kamu nggak kayak Pak Lukas? ini tiada duanya. Ini yang bikin suami-suami malas ke gereja. Jangan bandingkan suami Anda dengan gembala Anda, ya kan? Nah, jadi kita harus belajar stop membandingkan. Kayak tadi layangan kalau diadu terus, lama-lama bisa putus. Lalu yang kedua tadi ternyata supaya nggak putus, ya harus dijaga relasinya, ya. Iya, betul. Benangnya jangan sampai putus. Kita harus peka. Kalau ternyata ada angin yang kencang, gimana caranya supaya nggak putus. Kalau tiba-tiba ada musuh nih, ya ada musuh yang garain, karena main layang tiba-tiba mau garain, gimana kita nggak emosi, ya kan. Jadi belajar untuk kita segera perbaiki, nggak perlu marah-marah, tapi justru kita rebut kembali cinta pasangan kita supaya kita bisa ngalami yang namanya kebahagiaan dalam keluarga. Nah, sekarang Pak Jarod, dari layang putus itu, kira-kira kita kan memang tahu bahwa dalam pernikahan itu ada banyak yang namanya gesekan, ada banyak yang namanya godaan, ada banyak yang namanya jebakan-jebakan. Nah, apa kiat dari Pak Jarod? Pak Jarod ini sudah nikah berapa lama nih? 32. Wah, 32. Saya 22 tahun masih. Oh, beda 10 tahun ya. Ya, masih belajar sama suhunya ini, ya karena kan? saya umurnya sekarang udah 59. Tapi di tes umur biologis 45. Itu tanda Bu Esther, istrinya Pak Jarod, membahagiakan. Yes. Tapi kita perlu tanya nanti Pak Jarod membahagiakan Bu Esther nggak? Kalau ditambah tua. Iya. Ini jadi godaan itu pasti luar biasa. Tapi kalau saya mau mengambil kisah di Alkitab ya Yusuf. Yusuf kan digodainya itu dikatakan, lalu istri Potifar itu menggoda itu dari hari ke hari. Sama juga zaman sekarang ini godaan dari hari ke hari. Nggak di rumah, nggak di kantor, nggak di pelayanan, di mana-mana godaan itu ada. Jangankan di kantor, jangankan di sekuler, atau dalam pelayanan saja. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pembicara keluarga, kadang justru banyak ibu-ibu yang merasakan keluarganya nggak bener, lalu konseling. Tapi namanya konseling kan bisa konslet. Apalagi betul-betul yang namanya orang menggoda. Saya sendiri juga bukan hamba Tuhan full time. Saya ada bisnis, di mana bisnisnya itu marketing, entertain, saya pernah ekspor, di mana juga namanya dunia godaan itu. Belum lagi saya pernah ada bisnis fashion, di mana banyak artis datang ke kantor untuk dipotret. Jadi saya berkecimpung dengan dunia-dunia yang memang bisa dikatakan penuh dengan pencobaan. Nah, kalau saya setia, saya tidak selingkuh, saya membangun pernikahan bukan karena nggak mengalami godaan. Tapi bagaimana menghadapi godaan? Saya ambil lagi ke Yusuf ya. Waktu Yusuf dicobai sama istri Potifar itu dari hari ke hari. Dan jangan tanya ayatnya mana, tapi saya yakin istri Potifar cantik. Loh, Potifar kan pegawai Firaun. Bisa aja kayak kepala pegawai. Iya, kepala pegawai, jenderal mungkin itu kan. Udah zaman dulu itu orang punya jabatan Firaun itu udah kayak dewa aja. Pegawainya udah kayak waduh, itu pasti cantik seksi. Jangan tanya ayatnya mana, tapi itu saya yakin pasti cantik dan seksi. Dan Yusuf digoda dari hari ke hari ke hari. Dan dikatakan di Alkitab itu rumahnya kosong, nggak ada satu orang pun. Jadi kalau Yusuf mau, ya kan, pasti istri bosnya tambah sayang. Mungkin akan dikasih tips, mungkin dikasih bonus, mungkin naik gaji. Sama istri bosnya yang ngurusin, yang usul suaminya kan gaji naikin. Dapat tips, dapat gaji, naik gaji, dapat nikmat. Kurang apa coba kalau Yusuf mau? Kurang ajar. Nah, kenapa Yusuf tahan godaan?
Yusuf tuh waktu diajak selingkuh, diajak main seks, Yusuf tuh berkata begini, aku tidak mau melakukan kejahatan ini terhadap Tuhan, dosa yang besar kepada Tuhan. Yusuf tuh nggak diajak ngerusak tabernakel, ngerampok perpuluhan, bakar gereja, nggak ada hubungannya dengan yang Tuhan-Tuhan lah kira-kira. Ya kan, cuma diajak bercinta kok. Kan orang zaman sekarang misalnya, ya apa salahnya, kan kita suka sama suka kok. Wong saya juga bukan digodai, dia yang ngajak, saya mau, dia mau juga, kita saling membahagiakan. Yusuf nggak punya konsep seperti itu. Yusuf konsepnya itu istri orang. Berarti saya ini dosa besar kepada Tuhan. Nah, kalau kita punya konsep bahwa ini dosa besar, gitu ya, sebesar apa? Daud, mungkin Daud nggak punya konsep ini, maka dia jatuh dengan Batseba kan, istri orang. Daud dosa selingkuh, minta ampun diampuni, pasti Daud masuk surga. Karena juga dia jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi selama Daud hidup, hukuman perselingkuhan itu berjalan terus. Anakmu mati, Daud minta ampun, tapi anaknya tetap mati. Kerajaanmu pecah beneran sampai sekarang. Habis Daud, Salomo belum pecah, tapi setelah Salomo kan Yerobeam pecah terus. Itu nggak pernah bersatu kembali loh sampai Tuhan Yesus datang. Itu kan kerajaan Yehuda, itu kan suku Yehuda sama Lewi. Lalu 10 suku udah dihancurkan lagi berapa puluh tahun, 100 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus. Berarti bener-bener kerajaan Daud itu pecah, turun-temurun pecah. Gara-gara jatuh dalam godaan itu ya. Dalam dosa perselingkuhan. Jadi semua dosa sama, yang ngerampok ya dosa, maling yang dosa, kawin lagi ya dosa. Tapi selingkuh ini kalau sadar begitu besarnya dosa perselingkuhan, waduh, itu yang membuat saya enggak lah. Ya. Gitu. Jadi memikirkan tentang konsekuensi jangka panjangnya. Betul. Karena justru perselingkuhan kan memang nikmat, ya kan? Pasti kalau nggak nikmat nggak ada yang mau. Kalau nama Yesus enggak. Tapi justru efeknya kan panjang ya, efek domino, saudara. Jadi ternyata Yusuf itu dia sudah melihat jauh ke depan. Dan saya yakin Pak Jarod, seandainya Yusuf dia tergoda dengan istri Potifar, selesai dia nggak akan jadi perdana menteri di Mesir. Selesai udah. Semua rencana Tuhan yang besar terpotong, ya, destininya terpotong. Jadi hari ini Bapak Ibu, jadi kalau kita semua percaya bahwa ada rencana Tuhan besar dalam hidup kita, maka kita harus belajar. Apapun godaan yang terjadi, belajarlah untuk setia dengan pasangan kita. Ibrani 13 ayat 4 berkata, hormatilah perkawinan, sebab perkawinan itu kudus di hadapan Tuhan. Terutama dalam soal ranjang pernikahan kita, kehidupan seks kita harus belajar untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Apapun godaannya, mari kita tetap berkata tidak kepada dosa, karena kita lebih memilih kehendak Tuhan daripada keinginan daging. Nikmatnya hanya sementara, tapi resikonya panjang. Turun-temurun, bahkan sampai hari ini kita melihat bagaimana apa yang dikenal oleh orang selain Daud, seorang yang cinta Tuhan, pemazmur, dia pernah jatuh dengan Batseba, ya kan? Itu suatu aib yang ternyata kita bisa belajar untuk kita tidak ulangi. Wow, luar biasa nih Pak Jarod, kita sangat diberkati dalam episode ini. Kenapa kita perlu belajar dalam Mesbah Mujizat tentang keluarga? Karena kita tahu bahwa mujizat terbesar dimulai dari keluarga. Kalau keluarga kita mengalami suasana surga, percayalah di dalam kita sudah sukses, di luar rumah kita juga akan sukses. Di dalam kita kuat, di luar kita akan luar biasa dahsyatnya. Pak Jarod, boleh doakan untuk semua sahabat Mesbah Mujizat? Ya, silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat perbincangan hari ini dengan Pak Lukas dan juga untuk tema yang kami angkat mengenai pernikahan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk para pemirsa program ini, untuk keluarga-keluarga, kami berdoa memberkati setiap pernikahan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada masalah perselingkuhan, pil dan wil, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menarik kembali pasangan kembali kepada pasangannya, suami kembali kepada istri, istri kembali kepada suami. Roh Kudus berbicara dalam setiap hati untuk mereka disadarkan dan kembali kepada cinta mula-mula dengan setia dengan istri masa mudanya. Amen. Sehingga ada keturunan ilahi yang akan dilahirkan dari pernikahan-pernikahan yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memberkati untuk ibu-ibu yang dalam pergumulan mungkin seperti Kinan yang suaminya sedang digoda, untuk tetap terus tabah dan tetap berharap pada pemulihan dan berkata tidak terhadap perceraian, merebut kembali pasangannya, dan di dalam nama
nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. memberi ibu kekuatan, pengharapan, penyertaan. Ibu percaya bahwa Tuhan akan memulihkan pernikahan ibu. Ibu percaya bahwa tidak mustahil bagi orang percaya. Amin, amin. Dan di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Saya percaya semua kita terus menjadi seorang pembelajar. Seorang pembelajar tidak akan pernah menyerah dengan semua keadaan. Percayalah, kita dicintai Tuhan, kita spesial, kita berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah putus asa, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa, saudara, Anda bisa share program ini, Anda juga bisa subscribe, Anda juga bisa komen dan like dan bagikan buat teman-teman saudara. Dan juga setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap jam 7 malam waktu Jakarta, kita akan hadir YouTube channel Bethany Miracle Center dan berbagai program. Dan hari Minggu juga ada ibadah online langsung dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. 2 kali ibadah, dan saya yakin bahwa saudara akan mengalami mujizat yang luar biasa. Kalau ada kesaksian, Anda bisa kirim ke email maupun juga ke WhatsApp, dan saya yakin akan penuh dengan berkat Tuhan. Ikuti, follow di Instagram Lukas Kusuma maupun juga Bethany Miracle Center. Tuhan memberkati. God bless you all.